Upaya penarikan kendaraan oleh sejumlah pria yang diduga debt collector atau penagih utang ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Desa Perlabian, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Para pelaku mencoba menarik paksa kendaraan dari pemiliknya dengan cara ditabrak dan dihadang saat berada di tengah jalan. Tak rela mobilnya akan diambil, pemilik mobil pun melakukan perlawanan dan sempat merekam aksi para debt collector tersebut. Pemilik mobil yang berhasil kabur kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saya di tengah jalan diajak. Kau minta nomor kakak dipepet dan disuruh nanti sehingga saya menabrak mobil kelonceng. Begitu mobil pertama dipepet, musuh lagi mobil satu lagi Avanza warna hitam, pepet saya juga. Baru kemudian muncul lagi Xenia warna silver. Sehingga saya terblokir tidak bisa kemana-mana. Polisi pun langsung melakukan perburuan dan dapat meringkus 6 dari 8 orang pelaku. 3 unit mobil yang digunakan pelaku juga turut diamankan sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tindakan ini diduga untuk menarik kendaraan korban yang menunggak pembayaran kredit. Adapun motif atau tujuan daripada tersangka melakukan hal tersebut, yaitu melakukan penarikan terhadap mobil yang digunakan oleh korban yang diduga telah menunggak pembayarannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Labuan Batu Selatan. Sementara 2 pelaku lain masih diburu polisi. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi pengambilan mobil secara paksa oleh debt collector tadi, kami juga ada informasi terkait kawanan begal di Bekasi, Jawa Barat yang merampas sepeda motor seorang karyawan. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat RTV, kawanan begal sadis terekam CCTV saat merampas sepeda motor seorang karyawan di kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah lebih dari 3 orang itu nekat melukai korbannya dengan senjata tajam karena berusaha mempertahankan sepeda motornya. Seorang karyawan di kota Bekasi, Jawa Barat menjadi sasaran kawanan begal. Dalam rekaman CCTV di Jalan Raya Mustika Sari, Bantar Gebang, pelaku yang berjumlah 3 orang lebih ini mengancam dan melukai korban dengan senjata tajam. Mereka beraksi dengan berboncengan sepeda motor dan mencari mangsa di setiap gang sepi. Akibatnya, korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh, sementara sepeda motor korban juga dibawa kabur pelaku. Bantar Gebang. Dia baru pulang dari kerja atau gimana, Pak? Pulang dari kerja. Itu kejadiannya malam. Kenapa nggak menyamperin Orang yang rame ya? Oh, berarti dia emang udah dibuntutin, Bang? Udah diikutin? Kalau mulai dari kejadian, dari video itu kan dibuntutin dari tabakan. Warga menyebut aksi pembegalan di Jalan Raya Mustika Sari, Bantar Gebang bukan pertama kali terjadi. Kondisi jalan yang seringkali sepi dan minimnya penerangan menjadi penyebab banyak kejahatan jalanan di lokasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas truk box di Sidorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sopir truk yang sempat melarikan diri pasca kejadian akhirnya berhasil ditangkap beberapa jam kemudian. Pengendara sepeda motor bernama Barlian berusia 19 tahun ini tewas usai terlindas truk box di Sidorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju Semarang. Setibanya di lokasi kejadian, truk bermuatan kopi itu berusaha menyalip mobil di depannya. Namun di saat bersamaan, datang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tak terhindarkan.
Kerasnya benturan membuat korban terpental dan terlindas truk box tersebut. Akibatnya, korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala dan dada. Sopir truk yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap beberapa jam kemudian. Alhamdulillah dengan bantuan alat bukti yang tertinggal di TKP, kemudian dari saksi-saksi yang ada di lapangan memberikan ciri-ciri kendaraan tersebut. Akhirnya truk tersebut bisa kita amankan. Pada saat itu dia bersembunyi di pom bensin. Kini kasus tersebut dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Tuban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, polisi menggerebek 1 unit rumah di Depok, Jawa Barat dan 3 rumah mewah di perumahan kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten yang dijadikan markas operator judi online. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap belasan orang serta mengamankan sejumlah alat bukti kejahatan. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan lokasi operator permainan judi online di kawasan Depok, Jawa Barat. Penggerebekan itu membuat 4 tersangka berinisial EP, BYP, DA, dan TA terkejut. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah alat elektronik dan telepon genggam yang dijadikan sarana promosi judi online. Dari aksinya, para tersangka mendapatkan keuntungan 300 juta hingga 1 miliar rupiah per bulannya. Di lokasi berbeda, unit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga melakukan penggerebekan di 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasilnya, 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin berikut barang bukti diamankan petugas. Dalam 4 bulan beroperasi, para tersangka meraup keuntungan 1,5 miliar rupiah per bulannya. Para tersangka kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Beberapa jenis permainan judi, antara lain slot, kemudian sport, live casino, tembak ikan, lotre ataupun togel, e-games, dan sabung ayam. Dengan menggunakan platform pembayaran, baik itu melalui rekening perbankan maupun menggunakan e-wallet, dana untuk melakukan deposit agar dapat memainkan dan mengoperasikan perjudian online tersebut. Selain para tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 27 unit handphone, 6 unit monitor, 9 unit laptop, dan 3 buah buku rekening berbagai bank. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajat Moko untuk CSI RTV. Sahabat, penemuan jenazah seorang pegawai balai karantina yang terkubur di dapur rumahnya akhirnya menyingkap tabir kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku mengaku sakit hati karena tak dibayar atas jasa membersihkan halaman rumah. Namun penyidikan polisi berkata lain. Lantas apa motif sesungguhnya dari kasus mengerikan ini? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian kedua, tersisa tulang belulang setelah 2 minggu menghilang. Aman. Kepalanya mana? Jenazah Didi Hartanto yang selesai diotopsi Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung akhirnya dibawa menuju Sragen, Jawa Tengah untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Tentu tak ada yang menyangka pria yang sehari-hari bekerja sebagai seorang pegawai balai karantina di Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung ini tewas secara mengenaskan setelah 2 minggu menghilang. Bagaimana tidak, setelah serangkaian pencarian, pria berusia 42 tahun itu ternyata terkubur di lantai dapur rumahnya. Saat ditemukan, jenazahnya penuh luka karena hantaman benda tumpul di area kepala.
Lebih jauh lagi, pelakunya tak lain adalah seorang tukang kebun yang sehari-hari bekerja di kompleks perumahan korban di Desa Cipatik, Kabupaten Bandung Barat. Rijal alias Ijal tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan sebatang besi berukuran 30 cm. Ia berkali-kali memukul kepala korban hingga akhirnya korban tersungkur dan meregang nyawa. Lantas ia pun menggali lantai dapur rumah korban sedalam 1 meter sebelum akhirnya memasukkan jenazah korban dan menutup rapat bekas galian dengan tehel yang bermotif sama. Setelah itu ia kabur dan menyamar sebagai badut jalanan di Cikampek, Jakarta dan Bogor hingga akhirnya berhasil dibekuk di Cianjur, Jawa Barat. Akan kita dalami ya terkait kejiwaan pelaku, karena kan yang kita tahu pelaku setelah melakukan itu mencoba menghilangkan jejak dan barang bukti dengan mengubur korban serapi mungkin. Kemudian pelaku kabur ke daerah lain menggunakan pakaian yang yang dia tak terendus ya, menggunakan badut-badutan kan. Nah ini kan fakta-fakta yang akan kita dalami kenapa sampai seperti itu kan. Awalnya pelaku mengaku sakit hati lantaran korban tak membayarkan upahnya saat membersihkan rumah korban selama 2 hari. Namun hasil penyidikan polisi berkata lain. Rijal alias Ijal disangkakan pasal pembunuhan berencana. Untuk pasal yang kita kenakan, jadi ini dari hasil rangkaian penyidikan ya, dari konsep hukum yang kita bangun, fakta-fakta, bukti-bukti dan sebagainya, tim gelar perkara menyimpulkan kita kenakan pasal 340 KUH pidana. Dan motif sesungguhnya adalah bukan upah yang tak dibayar, melainkan pelaku berniat untuk menguasai harta korban secara paksa. Terpaksa? Kenapa terpaksa? Punya uang. Ini memang 2 hari sebelum sudah direncanakan ya? Hanya ingin menguasai barang-barang. Tapi yang upah 2 hari itu enggak ya? Enggak ya? Itu hanya alibi saja? Bisa ya? Kini, Rijal alias Ijal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan waktu yang sebentar untuk mendekam di dalam penjara jika Rijal nanti didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Insya Allah kalau memang dia membunuh, ya sesuai dengan prosedurnya, ya. Karena dia sudah menganiaya, membunuh, menyiksa, apalagi mengambil hartanya. Minta pun saya kasih. Pembunuhan yang dilatar belakangi oleh godaan harta benda memang bukan kali ini saja terjadi. Tak sedikit orang tergiur akan harta benda orang lain dan berusaha untuk memilikinya meski dengan cara paksa. Namun selain ingin merebut paksa harta benda milik korban, sosok Rijal alias Ijal yang sehari-hari dikenal baik dan kalem, pada kenyataannya mempunyai hati dan pikiran yang busuk. Jadi saat kemudian mereka terstimulus oleh emosi yang sangat sumbu pendek itu dalam tanda kutip, mereka akan sangat meledak-ledak dan bahkan melampiaskannya secara membabi buta. Yang kedua ada saat kemudian mereka memiliki aspek mendendam. Nah aspek mendendam ini mereka pupuk sekian lama dan kemudian mereka rencanakan sekian lama sehingga saat kemudian ada momentum yang sangat bisa mengganggu emosi mereka, maka mereka akan melampiaskannya juga dan kemudian bisa menghilangkan barang bukti. Yang ketiga tentu kontrol sosial sangat rendah. Kontrol sosial sangat rendah bisa diindikasikan apakah kemudian dari lingkungan tempat dia berasal atau kemudian self control yang memang itu harusnya bisa menjadi barrier dari dia sendiri. Nah ketiga aspek ini saat kemudian barrier pertama, kedua dan ketiga sudah terlampaui, maka mereka akan dengan sangat mudah untuk kemudian menghabisi nyawa dari seseorang. Tidak hanya kemudian bagi orang-orang yang memang kemudian berpotensi sebagai calon pelaku, tapi kemudian calon-calon korbannya. Yang pertama tentu tingkat kepercayaan terhadap seseorang itu harus kemudian dievaluasi kembali. Sehingga saat kemudian orang ingin memperkerjakan, maka dia harus bisa memahami bagaimana kemudian latar belakang emosi, latar belakang keluarga, sampai kemudian kebutuhan-kebutuhan yang memang akhirnya bisa melandasi dia untuk melakukan kejahatan.
Tentu, dari kasus pembunuhan ini, kita bisa petik banyak pelajaran. Selain selektif memilih pekerja, tentu kita juga harus lebih selektif terhadap kata-kata dan perbuatan kita agar tak memicu emosi orang lain yang bisa berujung pada tindakan kejahatan. Dan lagi, mengurangi aksi flexing atas apa yang kita miliki dirasa bisa menjadi pilihan bijak untuk tak ikut menjadi korban. Dari Jakarta dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Diduga akibat membakar sampah di halaman belakang, 2 rumah ludes di lahap si jago merah. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, diduga akibat membakar sampah di halaman belakang, 2 rumah di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dilahap si jago merah. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Kebakaran Nur, Dukuh Ngeluk, Desa Panjunan, kebakaran. Dukuh Ngeluk, Desa Panjunan, Jalan Raya. Warga Desa Panjunan Jati, Jawa Tengah dihebohkan dengan kobaran api dan kepulan asap yang membubung di atas 2 rumah warga. Petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dengan menerjunkan 11 mobil damkar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah membakar sampah hingga api merambat ke bagian dapur. Akibat kebakaran ini, 2 rumah yang berada di satu komplek hangus terbakar di bagian dapur dan ruang tamu. Selain itu, 1 mobil ringsek akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, itu mobil itu mau diambil kuncinya, tapi kuncinya nggak ada. Kuncinya itu dibawa adik tadi, itu adik yang punya rumah situ. Berusaha diselamatkan. Akhirnya di ujung orang banyak tarik mundur. Dua rumah. Komplek. Satu komplek ya? Iya, satu komplek ya. Di sebagian ada yang masih Pak. Ya, sebagian rumah tangga. Di belakang ya berarti ya? Dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. 2 bocah laki-laki yang dibawa kabur pengasuhnya dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara sejak pekan lalu akhirnya ditemukan. Kedua korban didapati kebingungan di pinggir rel kawasan bola kapal Kota Bekasi usai ditinggalkan pengasuhnya yang baru bekerja 1 minggu itu. 2 bocah laki-laki warga Gang Pepaya, Kramat Raya, Cilincing, Jakarta Utara yang sempat hilang dibawa kabur pengasuhnya sejak Sabtu lalu akhirnya ditemukan kembali. Kedua bocah kakak beradik usia 6 dan 3 tahun itu ditemukan saat berada di pinggir rel kawasan bola kapal Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua bocah itu sempat dibawa berkeliling ke sejumlah tempat oleh pengasuh yang baru bekerja selama 1 minggu. Pihak keluarga mengaku lega mengetahui kedua anaknya ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Pelaku membawa kabur anak majikannya itu lantaran tak diberi uang. Namun hal itu disanggah oleh ibu korban. Dikasih duit lah Pak, masa saya nggak kasih uang? Saya kasih uang. Cuman hari kejadian itu, dia itu cuman mondar-mandir. Saya tungguin dia nggak masuk-masuk. Saya tuh udah nyiapin uang buat dia. Malah dianya tuh nggak masuk-masuk. Saya gimana mau ngasihnya? Udah berapa lama dia ngasuh anak itu? Sekitaran semingguan. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga memiliki riwayat gangguan jiwa dan kini tidak diketahui keberadaannya. Kendati demikian, pihak keluarga akhirnya mengurungkan niat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi di setiap harinya. Informasi terkait pelanggaran lalu lintas akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di CSI.
Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas hampir terjadi setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama videonya. Ya sahabat, dapat kita lihat ya, ini video pelanggaran. Nah ini nih, ya ampun. Sahabat, kenapa ya sesuatu yang buruk ini banyak saja yang ngikutin? Apakah kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka akan ikut membantu? Tentu belum tentu itu ya sahabat. Kecelakaan bisa terjadi karena adanya pelanggaran. Dan saat sudah terjadi kecelakaan, banyak sekali kerugian yang akan dialami. Jadi masalah hidup kan sudah banyak nih ya sahabat. Jangan ditambah lagi nih dengan perilaku kita yang tidak baik, dengan melanggar rambu-rambu yang juga akan merugikan pengguna jalan lainnya. Selain itu sahabat, pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kurungan 2 bulan dan denda Rp500.000. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.